TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak dimanapun Anda berada, masih setia di channel Berkah Rojokoyo Farm. Di sesi yang berbeda pada kesempatan kali ini, Kang Mus main di kandang mitra peternak sapi atau penggemukan sapi yang saat ini main atau usahanya di penggemukan sapi dengan pakan komplit fermentasi yang nantinya yang diinginkan hasil karkas dari pertumbuhan dagingnya ataupun pertumbuhan pada sapinya untuk lebih bagus lagi. Dan nanti akan kita review juga untuk kandangnya, estimasi biayanya berapa, untuk kapasitas berapa ekor. Tetap setia di channel kami yang mau sukses di dunia peternakan dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari kami seputar peternakan, keilmuan peternakan, perawatan, manajemen, lain sebagainya. Kita review awal untuk pakan komplit fermentasi, teman-teman. Saya kasih tahu untuk kesempatan awal ini di depan teman-teman semuanya atau di tong ini yang sudah kami buatkan karena manajemen pakan yang ngelola dari Kang Mus sendiri di Berkah Rojokoyo Farm. Untuk yang pertama, pakan komplit ini dengan kadar air kurang lebih 25-30% dengan komposisi 50% sumber serat, terus 10% dari bekatul atau polar dari sumber karbo. Dan untuk konsentrat saya pakai konsentrat kode dari pabrik Malindo 992. Ini konsentrat sapi potong dengan kadar protein kasar 13%. Jadi saya pakai 40% jumlahnya. Jadi total ransum pakan itu ada 100%. Dan untuk premix saya pakai TS Grow premix khusus penggemukan sapi. Bisa juga teman-teman pakai yang kambing karena sistemnya sama, karena untuk ruminansia juga. Dan untuk probiotik yang saya pakai yaitu yang sinkron dengan rumen ternak atau pada bakteri alami yang ada di tubuh ternak. Jadi gunakanlah bakteri yang sinkron dengan tubuh ternak ruminansia. Jadi tidak asal-asalan teman misalkan pakai probiotik Yakult. Jadi seperti Yakult itu dipakai khusus untuk manusia. Jadi ketika diuraikan untuk fermentasi sumber serat seperti ini tidak bakalan maksimal hasilnya. Akhirnya apa? Kita membuang uang saja sia-sia. Jadi teman-teman sinkronkan ketika kita main unggas, gunakanlah probiotik yang khusus dipakai untuk unggas. Nah, untuk jatah pakan teman-teman bisa nanti kami kasih tahu untuk kebutuhan pakan komplit ini nanti akan disajikan kurang lebih ketika sudah jadi masa pemeraman. Jadi proses fermentasi pakan komplit teman-teman bisa lihat videonya di deskripsi atau di atas. Jadi ketika masa pemeraman 4 minggu sudah selesai, nanti kita buka dan kita sajikan 3-4% dari berat badan ternak. Jadi semisal
teman-teman punya sapi dengan berat badan 400 ekor, jadi kebutuhan pakannya semisal kita ambil di 4%-nya saja, kurang lebih berarti 4 kali 4 berarti 16 kilo, atau kita bisa pakai dengan rumus 3% dari jatah pakan per ekor atau per harinya, jadi kurang lebih antara 9 sampai 12 kilo. Jadi semisal berat badan ternak itu 300, jadi kita cukup ketika kita ambil di 4%-nya cukup 12 kilo, kita bagi pagi sama sore, jadi untuk siangnya biar ternak istirahat, atau malamnya kita kasih sumber pengenyangnya bisa dari serat, jerami, tebon kering yang sudah difermentasi tertutup selama 4 minggu. Jadi hasilnya akan lebih maksimal, dan nanti kita akan juga sampaikan ke teman-teman untuk kandang. Nanti kita tanyakan langsung sama yang punya nanti seperti apa. Namun sebelum itu kita lihat dulu untuk ternaknya seperti apa. Mas Pace bisa ikuti saya. Ini pegawai Rajogoyo Farm, namanya Mas Alek. Dia spesialis pakan baru di tim kami. Dan ini untuk sapi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk sapinya jenisnya sapi Limousin. Ini usia kurang lebih 2 tahun kurang katanya yang punya. Nanti kita tanyakan langsung sama yang punya. Ini jadi kurang lebih berat 400 sampai 500 kilo. Jadi semisal kita pakai pakan komplit cukup 4%, kita maksimalkan dan kita normalkan, sederhanakan di angka 3% dari jatah pakan per ekor atau per harinya. Jadi seperti ini nanti untuk penggemukan, dan sudah dipraktekkan teman-teman kami atau rekan kami khususnya di daerah lain, alhamdulillah dengan pakan komplit fermentasi dengan hasil karkas yang sangat bagus sekali. Dari teman saya Wonogiri ini pengalaman saja, dari berat hidup 460 dapat daging murninya 208 kilo. Jadi cukup istimewa, padahal itu sapi pegon. Jika sapi metal atau sapi Limousin seperti ini nanti hasilnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Yang penting continue, sabar, evaluasi, dan pastinya kebutuhan ternak selalu tercukupi. Teman-teman bisa tanyakan langsung atau kita tanyakan langsung sama pemilik di kandang. Ini nanti seperti apa review kandangnya yang sederhana ini, tapi menurut saya pribadi ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena salah satunya dari isi kandangnya, yang kedua dari palungan pakan ataupun lokasinya itu menurut saya pribadi itu sangat istimewa dan cukup sederhana, namun ada nilai jual untuk kandang itu sangat istimewa. Nah, kita tanyakan langsung sama pemiliknya. Kita tanya namanya siapa, dari mana. Oke, selamat siang Pak. Ya. Dengan Bapak siapa? Imron Habibi. Bapak Imron Habibi. Untuk lokasi kandang ini di mana Pak? Di Kalisari RW 1 RT 6. Kalisari RW 1 RT 6, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk kapasitas kandang ini ada berapa ekor Pak? 4 ekor. Ada 4 ekor penggemukan sapi khususnya Pak ya. Jadi di sini spesialisnya di penggemukan sapi, dan saat ini sudah ada 2 ekor sapi. Dan untuk kandang kita bisa lihat teman-teman, bisa ke sini. Untuk jarak per 1 ekornya berapa Pak? Ini 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, 150-an. 1,5 meter dengan tersekatnya dikasih besi. Ini besinya ukuran berapa in Pak? Kalau boleh tahu. 3 in. 3 in. Nah. Kalau satu lonjore 6 meter gitu. Ya. Berapa harganya Pak? Kalau seingatnya ini sekitar 250-an. 250-an. Kalau untuk kapasitas 4 ekor plus sekatnya butuh berapa lonjor? Kemarin 6.
Ini berarti satu tiga lonjor ini. 3 lonjor Pak ya? Iya. Nah, untuk jarak ke belakang per sekatnya ini berapa Pak? 120 atau 1 meter? Kelihatannya kok Ini 120. 120. Jadi teman-teman, jadi untuk setiap satu sekatnya Pak Habibie ini menginginkan sapinya per ekornya itu ada sekat untuk keamanan peternaknya. Jadi di dalam usaha peternakan pasti sebagai pemilik juga atau perawatnya nanti aman dari sapinya atau ternaknya. Jadi tidak asal-asalan buat kandang. Untuk jarak palungan pakan dari lantai ke atas berapa Pak? Mas bisa dilihat Mas? 170 cm Pak ya? Ya, 170. 70 cm untuk dari lantai bawah Ya, sampai atas, sampai palungan sampai tiang atas berarti Sampai atas 140-an. berarti 70 kurang lebih ini jadi 76, berarti jaraknya kurang lebih kita lihat, jadi jaraknya kurang lebih 60 cm Ya. jadi per ekor 60 cm, jadi nggak begitu tinggi juga nggak begitu rendah Pak Ya. jadi nantinya ternak makannya mudah. Dan untuk kedalaman palungannya Pak, Kedalaman ini 50 ini, Pak. 50 cm. Kalau yang depan, Lebarnya yang depan ini 60. 60. Dikarenakan kalau diisi kan nggak ketumpah ke bawah ke sana gitu loh. Iya, beres. Jadi lebih tinggi Pak. Iya, kalau yang sini 50, yang sana 60. Oh, dari palungan bawah sini Pak. Nah, dari ini. Oh ya, Dari- dari bawah sini. Nah. Kalau untuk jaraknya ke sini berapa Pak? Kalau yang dalam itu saya bikin 75. 75. Kalau Kalau sampai jadinya berarti kurang lebih 1 1 meter. meter. Berarti ketebalannya 10, jadinya 12 Pak ya. Iya. Kemarin buat 10 cuman karena ada jadinya semuanya 12 cm. Jadi untuk ketebalan ini teman-teman 12 cm. Dan teman-teman juga bisa lihat ke sini untuk Pak Habibie untuk talinya. Jadi untuk tali sapi yang bagus menurut saya dan Pak Habibie memang dibuatnya di atas, jadi diikat di dalam besi dalam. Ini cor semuanya teman-teman. Jadi ini besi 12 sangat bagus untuk penggemur, karena ternak semakin besar pasti semakin kuat. Jadi usahakan yang besar. Kalau untuk sapinya sendiri ini kalau beratnya pastinya kira-kira tahu Pak? belum tahu ini. Belum tahu, soalnya belum ada timbangan. Ya? Belum pernah Betul. timbang, baru pertama kali nernak ini ya. Baru kali nernak. Dan untuk minum selalu ada di tempat minum ya Pak? Ya, selalu standby di sini. Ini kan Ini- belum jadi rencana kalau mau bikin tandon di situ. Rencana sekali ini diminum habis langsung naik lagi gitu loh airnya. Oh siap. Oh. Jadi untuk sistem pembuangannya Otomatis pelampung gitu. jadi lebih simpel Pak ya? Iya. Dari proses perawatan, jadi nantinya 4 ekor misalkan untuk proses perawatan itu cukup setengah jam di kandang selesai. Jadi nggak lama. Iya. Wah, sangat simpel teman-teman. Jadi bisa kerja, bisa hobi ternak, bisa investasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kandang kita kasih reviewnya, pakan kita kasih reviewnya, penjualan nanti kita bisa main ke pasar. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Banyak sekali yang saat ini pecinta khususnya di dunia peternakan yang dulunya beranggapan di ternak itu kotor, di ternak itu menjijikan dan lain sebagainya, saat ini digandrungi semua orang. Karena usaha peternakan sangat menjanjikan, apalagi Pak Habibie saat ini posisinya juga sebagai petani Pak. Iya. Sebagai petani, jadi muter dari hasil limbah pertanian kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak. Dari tani kita bisa juga membelikan atau menyisihkan uangnya untuk pembelian bakalan yang isi kandang. Selalu putar terus. Jadi kotoran bisa kita juga buang untuk lahan pakan hijauan atau bisa juga ke pertaniannya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Habibie. Buat teman-teman semuanya, nanti yang mau main atau yang deket lokasinya di Kecamatan Kradenan Grobogan, nanti bisa main di tempatnya kandang Pak Habibie, yang pastinya nantinya bisa konfirmasi terlebih dahulu. Boleh ya Pak, nanti nomornya saya tampilkan di YouTube untuk teman-teman yang mau mungkin belajar atau sekedar lihat-lihat kalau nantinya pas di rumah. Boleh Pak ya?